Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pinky Harnita dengan NIM 2048201040 dari kelas 3A Farmasi, di mana saya akan menjelaskan tentang sulfonamida, antihistamin, dan barbiturat. Yang pertama yaitu ada sulfonamida, di mana sulfonamida atau sulfa adalah golongan antibiotik yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri. Sulfa biasa digunakan untuk menangani berbagai penyakit akibat infeksi bakteri, seperti infeksi saluran kemih, bronkitis, meningitis bakterial, pneumonia, serta infeksi mata atau telinga. Sulfonamida bekerja dengan cara mengganggu pembentukan asam folat pada bakteri. Asam folat merupakan nutrisi yang dibutuhkan bakteri untuk membutuhkan asam nukleat, DNA dan RNA, agar bakteri dapat berkembang biak. Jika proses pembentukan asam folat terganggu, bakteri tidak bisa berkembang biak. Selanjutnya yaitu kita membahas fungsi dari sulfonamida, di mana fungsi dari sulfonamida ini terbagi menjadi dua, ada antimikroba dan ada yang bukan antimikroba. Pada antimikroba ini, sulfonamida yang bersifat antimikroba dapat mengganggu pertumbuhan bakteri, yaitu pertumbuhan tidak sampai membunuhnya. Cara kerja seperti ini dinamakan bakteriostatik. Dan yang bukan antimikroba, yaitu sulfonamid digunakan untuk mengobati alergi dan batuk, serta fungsi anti jamur dan anti malaria. Golongan obat yang bukan antimikroba adalah diuretik tiazid, yaitu termasuk hidroklorotiazid, metolazon, dan indapamide. Kesamaan struktural antara sulfonamid kiri dan paba tengah adalah dasar untuk aktivitas penghambatan obat sulfa pada biosintesis tetrahidrofolat kanan. Selanjutnya yaitu efek samping dan bahaya dari sulfonamida. Penggunaan sulfonamida bisa berbeda pada setiap orang. Sejumlah efek samping yang mungkin muncul adalah rasa mual, muntah, pusing, sakit kepala, serta diare. Meski jarang terjadi, sulfonamida juga bisa menyebabkan efek samping serius, antara lain leukopenia, anemia, leukemia, batu kandung kemih, dan kerusakan pada organ hati. Yang kedua yaitu antihistamin, di mana antihistamin ini adalah kelompok obat yang digunakan untuk meredakan keluhan atau gejala akibat reaksi alergi, misalnya pada rinitis alergi atau urtikaria. Selain itu, beberapa jenis antihistamin juga bisa digunakan untuk meredakan mual atau muntah, terutama akibat mabuk dalam perjalanan. Antihistamin bekerja dengan cara menghambat kerja dan jumlah histamin. Histamin merupakan satu zat kimia yang akan menimbulkan munculnya reaksi alergi saat seseorang yang alergi terpapar zat pemicu alergi atau alergen. Dengan begitu, gejala akibat reaksi alergi bisa mereda.
Selanjutnya yaitu ada jenis antihistamin. Antihistamin dibagi menjadi 3 jenis. Antihistamin generasi pertama memiliki cara kerja yang melewati lapisan otak sehingga bisa menyebabkan rasa kantuk. Sedangkan generasi kedua dan ketiga tidak melewati lapisan otak sehingga lebih jarang menyebabkan rasa kantuk. Efek samping dan bahaya dari antihistamin, yaitu adanya rasa kantuk, agitasi, sakit kepala, pandangan kabur, sakit perut, dan pusing. Lakukan pemeriksaan ke dokter jika efek samping di atas tidak kunjung membaik atau semakin memberat. Selain itu, jika dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan, antihistamin generasi pertama bisa menyebabkan efek samping yang lebih serius seperti rasa senang yang berlebihan tetapi tidak wajar, atau euforia, atau penurunan kesadaran hingga delirium. Yang terakhir, kita membahas tentang barbiturat, di mana barbiturat ini adalah kelompok obat yang digunakan dalam pengobatan kejang, insomnia berat, gangguan kecemasan, atau sebagai obat untuk menginduksi atau memulai proses pembiusan, yang dimana biasanya kita menyebutnya dengan anestesi. Barbiturat akan menekan kerja sistem saraf pusat dengan cara meningkatkan gamma aminobikterik acid atau yang biasa disebut dengan GABA, di mana GABA ini adalah zat kimia yang berfungsi menghambat hantaran sinyal di otak. Cara kerja ini akan memberikan efek tenang, mengantuk, relaksasi otot, serta menurunkan tekanan darah dan denyut jantung. Selanjutnya, ada fungsi dari barbiturat. Jenis obat penenang ini biasanya digunakan untuk mengatasi cemas yang berlebihan, bius sebelum operasi, insomnia, kejang, anestesi, sakit kepala tegang, cedera otak traumatis. Namun, umumnya pemberian barbiturat hanya dilakukan jika obat lain tidak efektif. Khusus untuk pemberian barbiturat bagi penderita insomnia, ini lebih jarang dilakukan. Bentuk obat barbiturat bisa berupa suntikan, cairan, tablet, dan juga kapsul. Kombinasi dan juga dosis barbiturat juga berlainan. Mengonsumsi barbiturat hanya boleh dilakukan atas resep dokter karena rentan terjadi penyalahgunaan obat untuk tujuan yang tidak semestinya. Yang terakhir yaitu kita membahas efek samping dan bahaya dari barbiturat. Efek samping yang dapat ditimbulkan barbiturat bisa bervariasi, tergantung pada jenis barbiturat yang digunakan. Namun, secara umum ada beberapa efek samping yang bisa terjadi setelah menggunakan barbiturat, yaitu adanya rasa pusing atau muncul sensasi seperti melayang, sakit kepala, kikuk dan sulit menjaga keseimbangan, mual atau muntah, lemas atau lelah yang berlebihan. Jika dikonsumsi dalam dosis yang berlebihan, ada beberapa gejala atau keluhan yang bisa terjadi, yaitu sulitnya berkonsentrasi, gangguan berbicara, pernapasan menjadi lambat, mudah terkejut,
lesu, penurunan kesadaran, koma, hingga kematian. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.